Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Selamat pagi, Opa, Oma, Bapak, Ibu, kaum lansia terkasih dimanapun berada. Marilah bersyukur atas kasih penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang memberi kita kesempatan kembali berjumpa untuk beribadah bersama pagi hari ini dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama hari Rabu tanggal 21 September 2022. Perkenalkan saya Ibu Okto Vinaliko Salampesi, anggota Pelkat PKLU GPIB Jemaat Immanuel Bekasi. Opa, Oma, Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru, hari anugerah Tuhan yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sebelum kami mengerjakan pekerjaan yang masih Tuhan percayakan kepada kami akan membaca Alkitab dan memahami kebenaran firman-Mu. Untuk itu, berfirmanlah Tuhan Yesus, karena Engkau adalah firman yang hidup bagi kehidupan kami. Amin. Pembacaan Alkitab pagi hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal 6 ayat 1-11 yang menyatakan mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan
dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Renungan pagi sesuai Sabda Bina Umat berjudul Menyikapi dan Menyelesaikan Perselisihan yang Terjadi. Ayat 5 yang menjadi pokok renungannya. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Opa, oma, bapak, ibu yang dikasihi Yesus Kristus, manusia tidak lepas dari yang namanya perselisihan. Dalam segala bidang kehidupan manusia, perselisihan bisa saja terjadi. Akar permasalahannya juga tidak selalu karena hal yang berat, tetapi bisa juga karena hal-hal yang sepele. Pasangan suami istri dapat bertengkar hanya karena makanan yang kurang asin. Saudara dapat bertengkar karena salah perkataan dan sebagainya. Persekutuan umat pun tidak lepas dari namanya perselisihan. Firman Tuhan mengatakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dalam nats bacaan kita pagi ini, Paulus menegur cara jemaat di Korintus dalam menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Mereka menempuh jalur pengadilan. Hal ini membuat Paulus sedih dan kecewa. Selama 18 bulan, Paulus tinggal bersama dengan mereka di Korintus. Segala perselisihan dapat diselesaikan dalam jemaat sendiri. Mereka tidak perlu menempuh jalur pengadilan, sebab semuanya dapat diselesaikan dengan jalur kasih dan iman pada Yesus Kristus. Tetapi setelah Paulus meninggalkan mereka, kehidupan mereka berubah. Sebagai gereja di masa kini, apa yang Paulus katakan juga patut kita renungkan. Mengapa permasalahan dalam gereja tidak dapat diselesaikan dengan kasih, tetapi malah menjadi semakin rumit dan berlarut-larut? Jangan-jangan karena pemimpin jemaat tidak lagi memiliki wibawa rohani dan kehilangan keteladanan secara rohani di mata jemaatnya. Atau sebaliknya, karena jemaat yang berkeras hati tidak mau mendengar nasihat dari pemimpin di jemaat. Di samping itu, firman ini mengingatkan kita semua agar jangan sekali-kali mencari pertolongan pada orang yang munafik, apalagi yang mengandalkan kuasa-kuasa gelap saat menghadapi persoalan yang berat. Tetapi carilah orang yang benar-benar memiliki hikmat dari Tuhan, yang dapat menjadi teladan dan pembimbing iman kita pada Allah. Amin.
Opa, Oma, Bapak, Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami baca. Tolong berkati kami untuk dapat menyelesaikan setiap perkara yang terjadi dalam kehidupan kami, di tengah keluarga, persekutuan jemaat, dan masyarakat, sesuai kehendak-Mu. Puji syukur Tuhan, Tuhan sudah memberkati Dewan PKLU, sehingga mereka dapat mewujud nyatakan berkat itu melalui program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami anggota PKLU dapat mengikutinya setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan yang prima yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mohon juga Tuhan, berikanlah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang sakit. Jalan keluar dalam pergumulan saudara-saudara kami, hingga terwujudlah damai sejahtera bagi mereka semua. Berkati anak-anak, mantu, cucu, dan cicit kami. Tuhan Yesus, berkati para presbiter di jemaat kami masing-masing, agar mereka memiliki wibawa rohani dan menjadi teladan. Berkati kami jemaat-Mu, lembutkan hati kami, dan mampukan kami untuk dapat membantu pelayanan. Berkati juga bangsa negara kami, Bapak Presiden dan pemimpin-pemimpin yang ada di pusat sampai di desa-desa. Khususnya anak-anak Tuhan, agar mereka dapat mewujudkan kasih, sehingga kami rakyatnya hidup dalam damai dan penuh kasih. Ampuni ampuni kesalahan kami ya Tuhan. Biar di sisa hidup kami, Tuhan tinggal di dalam kami boleh menjadi berkat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah perjumpaan kita pagi ini dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.